saya Rati Purwaningsi, mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura, jurusan Manajemen Angkatan 2018. Dalam video presentasi ini, saya akan membahas materi bab 12 yang mengenai teori X dan Y dalam perspektif manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam bab ini, kita mampu memahami dengan baik tentang pengertian teori X dan Y serta konsep teori X dan Y menurut McGregor. Yang kedua itu bagaimana cara mengubah tipe X dengan tipe Y. Dan yang ketiga itu hubungan antara tipe Y dengan risiko. Dalam kehidupan lembaga pendidikan, gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah hal yang penting diperhatikan. Maka dari itu, seorang pemimpin haruslah bisa memahami perilaku individu-individu di dalam lembaga pendidikan yang dipimpinnya untuk bisa menemukan gaya kepemimpinan yang tepat bagi lembaga pendidikannya. Hal tersebut dapat dilihat pada teori perilaku yang dipaparkan oleh Douglas McGregor dalam buku The Human Side of Enterprise pada tahun 1983, yaitu teori X dan Y. Teori ini menyebutkan bahwa individu terbagi menjadi dua karakteristik yang berbeda. Teori X mengasumsikan individu bersifat negatif, dan teori Y mengasumsikan individu bersifat positif. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, teori X dan Y, McGregor dan manajemen pengambilan keputusan. Teori X dan teori Y merupakan salah satu teori motivasi manusia yang diciptakan dan dibangun oleh Douglas McGregor pada tahun 1960-an. McGregor adalah psikolog sosial yang terkenal dengan teorinya tersebut. McGregor menjelaskan bahwa para manajer atau pemimpin lembaga pendidikan memiliki dua jenis pandangan terhadap para pegawai atau karyawan, yaitu teori X dan teori Y. Berdasarkan premis mengenai perilaku manusia, Profesor Douglas McGregor mengemukakan teori motivasi yang disebut sebagai teori X dan teori Y. Teori X adalah pendekatan konvensional untuk motivasi berdasarkan pada asumsi negatif. Di sisi lain, teori Y secara dimetris berlawanan dengan teori X yang menunjukkan pendekatan modern dan dinamis terhadap individu dan bertanggung pada asumsi yang praktis. Di sini ada teori X. Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Proposisi utama teori X yaitu yang pertama, manajemen bertanggung jawab untuk mengatur unsur-unsur dari usaha produktif, uang, bahan, peralatan, dan orang dalam kepentingan ekonomi berakhir. Dan yang kedua, menghormati orang lain. Ini adalah proses mengarahkan usaha mereka, memotivasi mereka, mengendalikan tindakan mereka, dan memodifikasi perilaku mereka agar sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, tanpa intervensi aktif oleh manajemen, orang akan pasif bahkan resisten untuk kebutuhan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, mereka harus dibujuk, dihargai, dihukum, dan dikendalikan. Kegiatan mereka harus diarahkan. Lebih lanjut, menurut asumsi teori X, orang-orang ini pada hakikatnya menganggap bahwa yang pertama itu tidak menyukai bekerja. Terus tidak menyukai kemauan dan ambisi untuk bertanggung jawab dan lebih menyukai diarahkan atau diperintah. Mempunyai kemampuan yang kecil untuk berkreasi mengatasi masalah-masalah organisasi. Dan berikutnya hanya membutuhkan motivasi psikologis dan keamanan saja.
dan harus diawasi secara ketat dan sering dipaksa untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Tipe kepemimpinan pada teori X ini adalah otoriter, sedangkan gaya kepemimpinannya berorientasi pada prestasi kerja. Dan yang berikutnya ini ada teori Y. Teori ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia seperti halnya kegiatan sehari-hari lainnya. Pekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki pengendalian serta pengarahan diri untuk bekerja sesuai tujuan lembaga pendidikan. Pekerja memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi, kepandaian, serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan kerja. Proposisi utama dari teori Y adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab untuk mengatur unsur-unsur dari usaha produktif, uang, bahan, peralatan, dan orang-orang dalam kepentingan ekonomi berakhir. Yang kedua, orang tidak dengan sifat pasif atau persisten terhadap kebutuhan organisasi. Mereka telah menjadi begitu sebagai hasil dari pengalaman dalam organisasi. Yang ketiga, motivasi, pengembangan potensi, kapasitas untuk mengasumsikan tanggung jawab, dan kesiapan untuk mengarahkan perilaku ke arah tujuan organisasi semuanya hadir dalam orang manajemen tidak menempatkan mereka di sana. Ini adalah tanggung jawab manajemen untuk memungkinkan orang untuk mengenali dan mengembangkan karakteristik manusia ini untuk diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, tugas pokok manajemen adalah untuk mengatur kondisi organisasi dan metode operasi agar orang dapat mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri dengan mengarahkan usaha mereka ke arah tujuan-tujuan organisasi. Lebih lanjut, menurut asumsi teori Y, orang-orang ini pada hakikatnya menganggap bahwa pekerja itu pada hakikatnya seperti bermain, dapat memberikan kepuasan kepada orang. Manusia dapat mengawasi diri sendiri dan hal itu tidak bisa dihindari dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dan yang ketiga, kemampuan untuk berkreativitas di dalam memecahkan persoalan-persoalan organisasi secara luas distribusikan kepada seluruh pegawai. Dan yang keempat, motivasi tidak saja berlaku pada kebutuhan-kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, tetapi juga pada tingkat kebutuhan-kebutuhan fisiologi dan keamanan. Dan yang terakhir, orang-orang dapat mengendalikan diri dan kreatif dalam bekerja jika dimotivasi secara tepat. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, cara mengubah tipe X menjadi tipe Y. McGregor dalam teorinya ini berusaha menonjolkan sisi peranan sentral yang dimainkan manusia dalam organisasi dengan menempatkan beberapa aspek penting yang berhasil disadap dari hakikat manusia sendiri. Ada dua kategori, yaitu yang pertama, tipe manusia dengan posisi teori X adalah cenderung memiliki motivasi rendah dan malas dalam berjuang untuk kemajuan hidupnya. Dan yang kedua, tipe manusia dengan posisi Y adalah cenderung memiliki motivasi tinggi dan senang dalam berjuang untuk kemajuan hidupnya. Dalam konteks tipe X dan Y, secara konsep, mereka yang bertipe Y cenderung memiliki introspeksi diri yang mendalam, dan X cenderung sulit atau jarang melakukan introspeksi diri. Karena itu, seseorang karyawan yang bertipe X dalam mengambil keputusan cenderung tidak melihat apa yang terjadi di waktu belakang atau tidak mampu membayangkan apa yang terjadi di kemudian hari. Salah satu cara mengubah karyawan yang bertipe X menjadi tipe Y adalah dengan menerapkan kedisiplinan.
Konsep kedisiplinan mampu membantu seorang karyawan menjadi disiplin dalam bekerja, termasuk keinginan untuk memberikan prestasi kerja. Mereka yang berkarakter tipe X cenderung butuh kondisi yang realistis untuk mampu mengubah persepsi yang diyakini. Salah satu cara mengubah karakteristik tipe X menjadi tipe Y adalah dengan memperlihatkan beberapa bukti nyata akan mereka yang telah berhasil berjuang dalam hidupnya, seperti para pengusaha yang memulai bisnis dari nol, dan sebagainya. Dan kita memasuki pembahasan yang terakhir, hubungan antara tipe Y dengan risk seeker. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada resiko, karena bagi dia semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Karakteristik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tipe yang tidak suka pada resiko. Yang kedua, cenderung begitu menonjol dan mempengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang diambil. Selalu ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Dan yang ketiga, cenderung menyukai tantangan dan tidak suka berpikir statis. Dan yang keempat, dalam melaksanakan pekerjaan sangat menghargai proses, karena proses baginya adalah sebuah pengayaan dalam pembentukan keyakinan secara lebih baik. Dan yang terakhir, selalu bersikap menyelesaikan masalah dan tidak pernah mengesampingkan masalah, apalagi menimbun masalah. Hubungan tipe Y dengan risk seeker yaitu bahwa pekerja yang tidak perlu diawasi berhubungan dengan individu yang begitu suka pada resiko, membuat mereka selalu ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Kalaupun menjadi pekerja, itu pun tidak bertahan lama. Sekian pembahasan materi yang saya bawakan mengenai teori X dan Y dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan.